Oke, halo semua. Jadi kenalin kami dari kelompok 4 dari K03. Nah, di sini kami bakal nentuin terkait penentuan lokasi pembangunan dan desain drainase. Nah, di sini anggota kelompok kami terdiri dari Dava Fauzi, Dasan Nabil, Johan Nolan, Audrey, dan Azalea, lalu ada Sheila Hanifah. Oke, jadi apa sih inti permasalahannya ini? Nah, pertama kami harus menentukan fungsi mana yang akan kami gunakan untuk menentukan lokasi. Nah, di sini kami menggunakan fungsi XY sama dengan 6,1 X kuadrat ditambah 29,7 Y kuadrat dikurang 23,67 XY ditambah 15,52 X dikurang 61,01 Y ditambah 737,94. Nah, dari sini kita nantinya bakal dapat menentukan lokasi dari si genangan air ini. Nah, lalu untuk bentuk dan ukuran penampang saluran air perhitungannya itu kita bisa cari melalui Q sama dengan A dikali V. Nah, nanti Q-nya itu kita dapat setelah kita menentukan lokasinya nih, karena sudah tertera pada tabel. Nah, jadi nanti kita juga bisa menentukan V-nya ini sesuai dengan kasus di mana yang kita pengen gitu. Lanjut. Nah, pada tahap ini kami melakukan perhitungan dengan membandingkan bentuk persegi panjang dan setengah lingkaran dengan menggunakan persamaan matematis. Yang pertama ini ada persamaan untuk persegi panjang, A1 sama dengan 2H dikali W, di mana H merupakan tinggi dan W itu lebar. Lalu ada A2 sama dengan setengah di R. Nah, di sini sesuai dengan keterangan yang ada, yaitu ada keliling penampang, lalu ada ketinggian sisi penampangnya, dan juga yang lainnya. Bisa dilihat di sini. Oke, selanjutnya pertama-tama kita akan melakukan analisis. Untuk analisis yang pertama, menentukan lokasi genangan air, di mana kami memilih fungsi fxy sama dengan 6,1 x kuadrat ditambah 29,7 y kuadrat dikurangi 23,67 xy ditambah 15,52 x dikurangi 61,01 y ditambah 737,94. Untuk mencari titik minimum, kita akan melakukan diferensial secara parsial untuk turunan terhadap X dan turunan terhadap Y. Kemudian, persamaan tersebut dijadikan sama dengan 0. Kemudian, kami juga melakukan turunan kedua terhadap X dan terhadap Y. Setelah mendapatkan persamaan, kita akan melakukan sistem persamaan linear untuk mencari nilai X dan nilai Y, di mana untuk yang pertama ada persamaan pertama dan persamaan yang kedua. Kemudian, kedua persamaan tersebut dikalikan dengan 23,67 dan juga dikalikan dengan 12,2 sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. Oh, 2, 3. Oke, selanjutnya kita jumlahkan persamaan ketiga dan 4 agar suku si X itu hilang dan diperoleh nilai Y sebagai berikut. Setelah mendapatkan nilai Y, kita substitusikan nilai Y tersebut ke persamaan pertama agar mendapatkan nilai X, yaitu sebesar 3,179. Next. Nah, setelah kita dapat nilai X dan Y-nya, kita tuh bisa menentukan turunan kedua dari X, turunan parsial kedua dari Y, dan turunan parsial kedua dari XY. Setelah kita dapat semuanya, kita hitung dengan rumus D sebagai berikut, yaitu fxx dikali fxy dikurang fxy kuadrat. Nanti D-nya akan dapat 164,41, yaitu lebih besar dari 0. Artinya dia positif. Karena D-nya positif dan turunan parsial kedua dari X itu positif, maka titik XY itu merupakan titik minimum yang sudah terbukti. Nah, berdasarkan koordinat yang kami dapat, yaitu 3,179, 2,294, maka dari Maps kami mendapatkan koordinat tersebut berada di sekitar Kecamatan Regol. Setelah kami cari di Google Maps, kami mendapatkan bahwa titik koordinat tersebut adalah Jalan Oto Iskandar di Data. Kemudian, kami menghitung luas penampang yang diperlukan. Nah, diketahui debit maksimalnya adalah 1,76 meter per 3 per sekon dengan kecepatan aliran yang kami pilih adalah 3 meter per sekon.
Dengan itu kami menghitung luas penampangnya adalah 0,59 meter kuadrat. Oke, sekarang kita akan menentukan luas penampang. Jadi luas yang didapat itu akan digunakan untuk mencari bentuk penampang yang ideal. Pertama itu kita akan menentukan luas penampang untuk yang persegi panjang dengan menggunakan rumus A sama dengan W kali H. Sama dengan 0,59 sama dengan W kali H, jadi diperoleh W sama dengan 0,59 per H. Kemudian persamaan ini tuh akan dimasukkan ke rumus keliling dari saluran berbentuk persegi panjang, yaitu K sama dengan 2H tambah W. Setelah itu kita substitusikan W sama dengan 0,59 per H ke dalam persamaan tersebut. Terus kita tentukan persamaan tersebut terhadap H, yaitu sama dengan 0. Jadi diperoleh nanti H-nya itu sama dengan akar dari 0,259, yaitu H sama dengan 0,543 meter. Nah, dengan H ini dapat, maka W yang diperoleh itu sama dengan W sama dengan 0,59 per 0,543, jadi diperoleh W sama dengan 1,056. Maka keliling basah penampang tersebut itu menggunakan rumusnya yaitu K sama dengan 2H tambah W, diperolehlah K sama dengan 2,173 meter. Selanjutnya kita akan mencari keliling basah dari setengah lingkaran. Pertama kita akan mencari jari-jarinya dulu. Di sini A sama dengan 0,59 sama dengan setengah VR kuadrat karena dia setengah lingkaran. Maka didapatlah R sama dengan 0,613 meter. Lalu dengan jari-jari yang sudah kita dapat, kita bisa mencari keliling lingkarannya sebesar VR. Maka didapatlah keliling basahnya adalah 1,925 meter. Dari dua bentuk yang sudah kita dapat keliling basahnya, diperolehlah kedua keliling basah ini. Nah, keliling basah tengah lingkaran itu lebih kecil dari persegi panjang, sehingga kami mengambil keliling basah tengah lingkaran sebagai bentuk yang ideal karena material yang dibutuhkan lebih sedikit dan biaya konstruksi juga lebih rendah. Nah, jadi kita kan tadi udah nemuin perhitungannya nih gimana, mulai dari diturunkan, lalu kita cari titik minimumnya. Nah, kita dapat luas dan juga keliling basahnya. Nah, dari keliling basah ini kita dapat keliling yang optimum. Gimana kita ditemukan bahwa fungsi mempresentasikan lokasi genangan air di Kota Bandung, khususnya di sekitar Jalan Oto Iskandar Tirta, dari dua alternatif bentuk penampang yang dibandingkan penampang setengah lingkaran dengan jari-jari 0,613 meter lebih direkomendasikan karena menghasilkan keliling basah yang lebih kecil, yaitu 1,925 meter, sehingga biaya material lebih minimum. Jadi begitu. Nah, mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah memperhatikan. Goodbye.